Saya kan pejabat publik, sudah nggak ada lagi 2 kali 44 jam, 7 kali dalam seminggu, 30 hari sebulan, sudah nggak ada lagi ruang ini, ruang privat. Gaji bupati berapa sih total semuanya, Bro? 5.900.000. Itu gaji, tunjangan? Iya itu udah. Hah? Udah. Nggak mungkin lah, Pak. Astaga, nggak percaya. Ketika banyak sekali daerah kita lihat cara paling mudahnya adalah menaikkan PBB, kabarnya Pak Bupati Riau ini sebaliknya nih. Karena pada konsep dasarnya saya tuh berat juga ya nagih PBB ke masyarakat kecil gitu loh. Untuk ditambal. Berarti tuduhan kepala daerah malas yang naruh uangnya di deposito itu nggak sepenuhnya Gini loh, benar. melihatnya itu harus fair. Ada daerah yang memang kurang, ada daerah yang berlebihan. Sebenarnya saya ini bukan perokok aktif. Saya tidak merokok nggak masalah. Tapi saya akan tetap berdiri tegak membela petani tembakau. Mau dibuat rokok, mau dibuat kosmetik kayak mau apa kayak gitu. Tapi jangan bunuh tanaman tembakau ini yang berakibat pada peningkatan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat. Itu aja poin saya. Oke, kembali lagi di Total Politik dan kita bersama Bupati Situbondo. Wih, gue nggak tahu di Bupati ini agak misu-misu atau happy nggak dengan Pak Purbaya ya, kayak kepala-kepala daerah yang lainnya. Ya? Iya, coba kita tanya langsung. Bupati Panarukan. Oh, Iya, Bupati Panarukan. Nama langsung diganti. Ini bukan. Aku setiap mengenalkan sebagai Bupati Situbondo banyak orang nggak ngeh. Tapi kalau bilang Panarukan langsung gitu. Taman Nasional Balura tuh ada di Situbondo ya? Situbondo Pak Bupati ya? Ada di Panarukan ya, Panarukan. Situbondo, Panarukan. Di ujung paling timur. Iya. Kembali lagi ke Apa bedanya Situbondo sama Panarukan? Beda lah. Jadi Situbondo itu awalnya menjadi Kabupaten Besuki 1818. Kemudian dirubah namanya menjadi Kabupaten Panarukan. Baru tahun 72 itu dirubah namanya jadi Kabupaten Situbondo. Oh, berarti di awal Republik zaman awal Orde Baru pun namanya Panarukan. Panarukan, daerah kolonial masih Panarukan sampai tahun 71-72. Iya. Kenapa diganti, Om Bro? Tanyalah sama Bupati Pada dulu waktu itu, iya. Situbondo. Kan Artinya apa sih Situbondo tuh Pak Bupati? Ya macam-macam. Artinya Banyak. macam-macam. Bukan, bukan. ada hamparan lahan yang luas gitu. Ada yang juga nama orang katanya semua punya Versi, referensi, punya versi. Tapi saya lebih senang karena yang lebih tua, yang lebih eksis dulu itu namanya Panarukan. Ya, padahal kalau tetap pakai nama Panarukan itu secara branding dan secara Lebih popularity marketable, itu Bos. iya. Lebih marketable. Ada di buku sejarah. Ini nggak ada salamnya dulu ya pembukaannya. Nggak Nggak perlu. ada apa salam-salam ini. Gimana baru pulang umroh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Islaminya ini. Ini kabupaten kota santri loh. Om Rio, Islam tuh di sini Om Rio. Iya. Jangan sampai iya betul. Mau masuk toilet aja tuh harus. Iya, jangan sampai kita hanya terjebak pada gamis dan celak mata kalau katanya Bung Karno. Kalau ini representasi Islam atau bukan? Bukan. Nusantara, Apa? Nusantara. Peci nasionalis, kaum nasionalis. Kalau di Betawi ada tokonya Mat Pici. Itu podcastnya Vasco yang gua tonton sampai habis sebelum dia jadi wakil gubernur, Bos. Soal Mat Pici. Mat Pici ya kan. Jadi Mustofa sekalian ya, ini dua orang ini Apa Mustofa kan nih? baru pulang dari Arab. Oh iya, dia Jadi harus ada kesan, ada kesan. ada dialek-dialek. ini baru Arab. pulang dua orang. Kapan nyampe sini? Hari Sabtu, Minggu pagi. Sabtu Sabtu Minggu berangkat. ya. Minggu Berapa pagi. hari? Sempat ke Raudhah nggak? Ya, 5 hari. Kita inilah dapat pengalaman spiritual yang baik lah, kontemplasi ada. Sholat apa waktu itu? Pas dimasuk Raudhah itu sholat apa itu? Setelah Isya. Tapi ambil wudhu dulu kan? Enggak, kita pagi, Bos. Pagi habis subuh, Bu. Sebelum subuh. Sebelum Oh, subuh. berapa rakaat subuh itu? 2, Pak. Iya kan? 2 hari. 2, masa sih 2? Bas lu jangan dikatakan gitu dong. Lu udah tahu kelemahan gue di sini. Tolonglah. Itu kan aib kita ini tolong diumpetin Pakai juga. kunut apa enggak waktu di Raudhah itu? Benar.
Dia Muhammadiyah Mas. Muhammadiyah. Iya. Bukan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Tapi kalau di Situbondo tuh Muhammadiyah dan NU-nya gimana? Kondisi dan secara demografi? Muhammadiyah secara cuman sekitar 6%. Di situ most likely adalah Nahdien bintang 9, Bos. Oh. Bintang 9 gitu. Tapi Ini kan Gus Durian. Iya, aset-aset rumah sakit dan pendidikannya di sana gimana kalau Muhammadiyah? Ada tapi nggak banyak. Nggak banyak ya. Iya. Memang itu teritorinya. Teritorinya memang para masyayikh, Oh. para kiai-kiai. Iya, iya. Ini Didit ini adalah Gus Durian. Kalau Gus Durian itu pasti NU kan? NU harusnya. NU kultural. Kultural. Loh, Mas, banyak. Kalau kata Mbak Yeni, kalau sekarang udah nggak ada Gus Durian. Apa? Yang ada Dus Durian. Kata Mbak Yeni. Mbak Yeni pernah ngomong di Iya, sini. karena kondisi sama Cak Imin kan masih kurang begitu akrab lah ya sekarang ya. Iya, kan? iya, iya. Benar. Kalau Nadine itu kan kalau merasa Gus Durian dan otomatis Nadine ya berarti banyak juga orang-orang non Muslim ya. Oh yang iya. agama juga merasa Aku punya teman Nadine punya dan teman merasa tuh Gus Durian. Chinese, ya, terus kemudian Kristen, tapi sangat mengagumi Gus Dur. Iya. Bahkan berkala dia datang ke makam Gus Dur itu. Cak Imin tuh pernah cerita ke saya sama Ari, Mas Rio. Waktu terjadi friksi antara Cak Imin dengan Gus Dur yang mengakibatkan partai terbelah, hubungan jadi rusak. Itu banyak Cak Imin mencerita dia banyak dihubungi konglomerat atau orang-orang pengusaha-pengusaha Tionghoa yang selama ini merasa simpati dan terbantu oleh perlindungan Gus Dur ya. Terkait dengan politik, terkait dengan kultur, terkait dengan macam-macam. Dan mereka mereka yang semangat sekali untuk merukunkan Cak Imin dan Gus Dur. Jadi karena Gus Dur dan NU ini adalah aset bangsa gitu ya. Masa ini adalah benteng pertahanan juga buat mereka. Jadi mereka ikut terlibat juga dalam ingin mendamaikan konflik ini. Jadi yang Tentunya- merasa memiliki adalah banyak orang. Tentunya Mbak Yeni nggak percaya cerita ini. Iya. Ya kan? Iya. Mungkin ya. Ini perspektif Gus Durian. Gus Dur ya. Nah, bahwa adalah orang yang merasa perlu Gus Dur tetap relevan, Gus Dur tetap ada karena kebermanfaatannya Gus Dur itu dirasakan oleh banyak sekali orang itu nggak cuma orang Islam Tapi atau justru itu Nadine. menurutku Gus Dur itu sudah menjadi universal lah. Iya. Ya kan? Jadi- semua orang sudah mengakui. Jadi Aku mewakili- dulu benci banget sama Gus Dur. Mau sempat. Iya, oh iya, benci banget sama Gus Dur. Tapi setelah baca bukunya, perjalanannya semuanya, akhirnya aku tahu kelas orang ini nih luar biasa memang. Memang harus lebih mengenal dulu ya. Maksudnya mencintai Gus Dur tuh untuk sebagian orang tuh harus butuh waktu mengenal dulu. Iya, kadang-kadang itu kan selera berpikir ya. Iya. Kalau tidak masuk ke dalam apa yang sudah dikerjakan sama Gus Dur, pemikirannya, visinya, kita pasti akan kayak ada denial gitu, kayak nolak gitu. Apa sih orang ini kadang-kadang begitu. Awal-awal dulu saya begitu, karena saya punya pengalaman ketika sekolah, ketika Gus Dur diturunkan itu kan pohon-pohon dirobohkan di Situbondo gitu. Bentuk ekspresi Iya, kemarahan ya. ekspresi itu saya tangkap dan saya simpan di memori saya. Kok gini sih gitu ya? Kok begini sih? Tapi belakangan setelah kita baca bukunya, banyak lah buku dan artikel-artikel termasuk pengakuan Mahfud MD juga gitu ya. Nah itu, Kita jadi sampai menangis juga waktu itu beliau wafat itu. Gitu. Termasuk kan Gus Dur kan selalu bilang, nanti biarkan sejarah yang menilai apa yang telah saya lakukan. Nah termasuk pendopo Situbondo ini, saya rubah namanya menjadi pendopo rakyat Situbondo. Itu juga terinspirasi dengan Gus Dur yang tidak Membuka ada istana. batasannya, iya betul, membuka istana tidak ada batasan. Akhirnya sekarang semua orang bisa masuk. Sakralitas di pendopo bupati udah turun lah ininya. Jadi apa Mas? Desakralisasi pendopo bupati versi Situbondo saya itu ingin apa? keluar dari khasana aristokrat aja, ya feodalistik, aristokrat itu saya keluar dari itu semuanya. Akhirnya apa? Tiap jam 2 malam aja ada orang ngopi di situ. Siapa aja boleh bebas masuk. Bebas Termasuk masuk. yang bawa proposal ya. Semua. Nah ini pertanyaan saya nih. Ini kan saya dulu 2 tahun ikut Bupati Batang Yoyo ya. Dan sampai waktu saya nikah aja, saksi nikah saya itu Pak Yoyo. Saking One for all for one. semua fungsi gue serahkan ke beliau dulu. Sekarang beliau anggota DPR RI dari Nasdem. Dia melakukan hal yang sama dengan Mas Rio.
dibuka sampai ada orang hamil datang ke rumah diketok untuk dia ngidam minta perutnya dielus bupati gitu kan. Cuma kayak gitu tuh. Banyak cerita-cerita kayak begitu. Ada yang minta nama sama aku. Ada. Ada baru lahir. Nah, minta nama. pertanyaannya gitu, apakah ruang privat itu penting nggak bagi seorang pemimpin daerah? Karena menurut saya, apakah ini baik gitu, tidak memisahkan antara yang privat dan yang publik, atau lebih tepatnya ruang privatnya dipersempit? Saya kan gitu. pejabat publik. Sudah nggak ada lagi 2 kali 44 jam. 7 kali dalam seminggu, 30 hari sebulan. Sudah nggak ada lagi ruang privat. Apa coba? Sudah diwakafkan mungkin di 100%. kamar mandi aja kan, sama di Iya. kamar ketika tidur aja udah. Setelah keluar dari ruangan pendopo sudah milik publik. Apapun itu, apapun semuanya sudah milik publik. Sudah nggak ada lagi ruang privat untuk itu. Itu kan kadang-kadang enak dibicarakan tapi belum tentu sedap dijalankan. Iya, saya pernah menjalaninya 2 tahun Om Dan Rio. agak kurang sedap kan? Iya, lebih lama saya menjalani itu ketimbang Om Rio jadi bupati. Tanya sama tanya sama ajudan. Ajudan saya. Ajudan. Rijal nih. Tapi asik dan seru. Perjalanan pengalaman itu asik dan seru ketika kita tidak membangun batasan ya dengan masyarakat, dengan rakyat. For some extent kadang-kadang kita dilihat oleh orang, kok gini sih bupati ini gitu ya. Kok sangat tidak, ini jengkol aja nggak pernah saya pakai. Tanya sama ajudan ini. Iya, biasa. Kemarin aku ngeliat Mas Ahy pidato masih ada Jangan pinnya, ada bawa-bawa Mas jengkol. Ahy. Oh, enggak. Iya, maksudnya- Jangan menyulitkan Situ Pak Bondo, Bupati. Situ Bondo. Oh, iya, iya, iya. Anda jangan Bakal. Dia kan mempersulit Pak membandingkan Bupati. pejabat tinggi lain. Nanti beliau terpancing komentarnya. Gua sih lebih ke kasihan ke editor, Bos. Editor potong lagi, Bang. Tahu gitu jangan lu omongin. Pendopo dibuka, desakralisasi. Ini kan ya tadi mungkin enak dibicarakan tapi belum tentu nyaman dijalankan gitu. Aku pernah ketemu seorang gubernur di Sumatera Selatan, Bang Herman Deru. Seorang gubernur Sumatera Selatan lah kayak gitu. Iya. Dia bilang begini sama aku, udahlah jadi bupati itu kayak jadi kepala desa. Apa sih tugas kepala desa? 24 jam. Ada yang sakit kepala desa, ada yang punya hutang ke kepala desa, masalah ini juga masalah semua. Yang kawin kan. Iya. Jadi Istri- bupati istri sekarang pertama itu ya udah protes. kayak kepala desa. Dia harus melayani. Kemarin aja saya dikirimin video warga di satu gunung di Situ Bondo bikin jalan sendiri dengan crowdfunding, Pak. Urunan. Oh iya. Crowdfunding, Pak. Urunan gitu loh. Ya kita terhenyak dong. Uang itu harusnya pakai uang APBD. Nah, ini saya besok pulang saya mau langsung datang ke sana itu. Gitu. Ya itulah apa serba-serbi jadi kepala daerah. Di Tapi tengah. kan kalau membuka lapak kepada warga untuk datang kan gini loh, konsekuensinya adalah Pak Bupati dituntut untuk Kerja terus. kalau paling nggak mendengarkan menyelesaikan juga solving the problem juga Pasti. kan. Nah solving the problem itu kan belum tentu Pak Bupati punya energi, sumber daya dan logistik. Harusnya ya. sih birokrasi yang menerjemahkan itu. Nah, itu gimana? Harusnya Nggak, birokrasi. Gini maksudnya Nah. Budi, Pak Bupati kan nggak punya tenaga 24 jam yang stabil. Iya. Jangan-jangan ketika lagi lemah banyak keputusan yang diambil dan keputusannya berisiko tinggi dan salah. Karena harus menemui dan ya, Sebenarnya organisasinya kan besar. Ada camat, ada desa di situ, kepala desa maksudnya. Belum lagi ada apa satuan kerja teknis kayak OPD gitu. Besar organisasinya. Sebenarnya. Tapi ya butuh adjustment period ini yang masing-masing kepala daerah itu beda-beda. Ya sampai sekarang aku masih dalam proses adjustment itu. Bagaimana men-shifting cara mindset mereka yang tadinya ikut kepala daerah sebelumnya, kemudian dengan gayaku yang seperti ini, yang mungkin sangat tidak birokratis gitu ya. Nah, itu butuh penyesuaian waktu. Butuh waktu lah, ya kan. Aku belum mengatakan sudah berhasil, tapi sedang proses menuju konsolidasi itu. Misalnya apa tuh keluhan dan akhirnya di-exercise diselesaikan problem itu gimana alurnya? Misalnya nih gimana? Rule of the game-nya. sungai ambrol ininya, plengsengannya,
ya kan? Laporan langsung ke bupati via Facebook, TikTok, kemudian Instagram atau langsung ke WA aku kan semua masyarakat Situbondo tahu. Pantesan kita sering nggak dibalas kan. Mana Ketumpuk ada ini kita kan, yang Mas, ya. WA bapak-bapak ini nggak pernah dibalas ya. Iya. Nah langsung aku telepon kepala dinasnya, kasih BTT misalnya begitu. BTT itu apa? Ini anggaran tidak terduga gitu ya, yang bisa digunakan dalam kondisi kedaruratan. Kayak gitu-gitu. Terus kemudian misalnya ada program utama kita kan berantas berobat gratis tanpa batas. Jadi setiap orang Situbondo sakit sudah tidak boleh lagi bayar, ya kan? Tidak boleh lagi bayar. Nah kadang-kadang masih ada tuh di puskesmas pelayanan-pelayanan yang belum sinkron dengan visi itu. Akhirnya mereka komplain sama kita. Ya kita telepon kepala dinas kesehatan, nanti dia langsung ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nah, begitu. Om Rio, bagaimana sih Om Rio yang bupati ini melihat Om Rio yang pengamat politik dulu gimana? Yang surveyor, Yang kerjanya melototin kepala daerah ini dan menganalisa ini dan kan. ngerti banyak hal kan dulu kan. Kata Aristoteles itu kan begitu, yang ketawa lagi. Ada penonton ini kadang-kadang ya. Lebih nanti ketika Aristoteles Kita seorang filsuf aja nggak rela. Kamu jangan salahkan bupati ini dengan bupati lain, dia nggak ngerti Aristoteles. Bupati Inton aja pernah gua dengar kan. Aristoteles Bupati Inton kan. Bentuk-bentuk Rizal Ramli. Impersonate kan. Katanya seorang cendekia, seorang Aristoteles. filsuf, itulah yang layak menjadi seorang politisi. Philosopher King. Ya, gitu ya. Dan aku rasakan betul, dulu kan kita mengamati ya. Mengamati, mudah sekali, paling gampang itu jadi penonton. Atau pengamat lah, komentator itu paling gampang. kayak tadi kan, kayak kawan tadi, kita ini kan. kayak tadi gitu ya. Ada ngomong sebelah. Iya, nyemplung. Kalau ikut Eli Gigi dapat gocap. Kasih tahu kayak lucu gigi. Gitu. Jadi aku sedang menggunakan perspektif itu ya dulu harusnya begini ya sekarang kita lakukan. Gitu. Kita lakukan contoh misalnya kita selalu bicara tentang korupsi. Iya kan? Boy. Apa yang tidak kita bicarakan ketika diskusi di jalanan, ketika di totpol atau di mana saja bahwa negara ini sakit salah satunya dari korupsi. Nah, just in case ketika kita sudah jadi pemimpin, jadi kepala daerah di situ, ya agak berat ya kita mau apa istilahnya ya, mau mengingkari apa yang sudah pernah kita sampaikan gitu. Ya akhirnya kita benar-benar mempraktekkan itu. Saya selalu koordinasi misalnya. dengan deputi pencegahan KPK kita, Mas saya mau melakukan ini boleh nggak gitu. Ya kan? Oh, itu ada hotline tuh. Ada hotline bagus sih menurut saya pencegahan itu ya. Jadi kita dikasih warning soal kebijakan ini itu gitu ya. Anggaran ini boleh nggak saya seperti itu. Itu bagian dari saya untuk memproteksi diri. Bahkan saya minta di screening gitu loh. Saya minta di screening. Karena kadang-kadang kan juga bukan karena niatan untuk korupsi, Persis. tapi juga karena ketidaktahuan atau memang jebakan Batman. jebakan Batman dalam politik. Itu yang- Anda kan tahu sendiri. Iya. Dokumen yang kita datangkan itu kan tiap hari banyak banget. Gitu. Jadi Berarti benar kata Pak Jokowi itu ya. I don't read what I sign itu. for some extent sih ya. Iya kan. Tapi Bupati segitu gimana presiden? Ibaratnya kan gitu ya. mana tahu kan banyak banget, Ri. Ya, situ kita nggak tahu, kadang-kadang kan nggak tahu kalau emang ada urusan dengan uang. Saya selalu tulisnya tanda tangannya ini tindak lanjuti sesuai aturan. Iya dong, supaya sekda dan bawahannya yang kembali merecek itu semuanya. Atau kita panggil kabak hukum, gitu. Sampai Screening seperti sama-sama. itu, iya di screening bersama-sama, gitu. Karena kalau berkaitan dengan uang kan sangat membahayakan. Belum lagi terberat adalah misalnya ada orang-orang yang tidak suka dengan style pemilihan saya, terutama di birokrasi ya, Iya. dengan visi. Karena dengan menjadi seorang pemimpin yang berkampanye, selalu posisinya adalah nggak boleh main curang, nggak boleh main ini itu, nggak boleh korupsi. Pasti itu mengganggu kenyamanan sebagian orang yang sudah ada di situ, gitu loh. Dan coba bisa cek laporan Dumas itu rata-rata kan
Iya kan? Itu kan pasti ada bocoran-bocoran dari dalam. Gitu. Laporan ke KPK maksudnya ya? Ya KPK kemana? KPH lah Kejaksaan, ya. ya. Pasti Dan ada itu ya bocoran. Dumas itu bukan masyarakat umum karena masyarakat pun belum tentu ngerti dan belum tentu bisa mengakses. belum punya Pasti data. kan ada orang dalam atau orang Ada yang rembesan lah pasti. iya, ya. atau orang yang tadinya mungkin mendapatkan manfaat sehingga kemudian tidak mendapatkan manfaat Berarti lagi hampir gitu kan. semua kasus korupsi di Indonesia yang tertangkap kemungkinan besar sumber informasinya dari orang dalam. Dalam konteks Dumas ya. Iya. Aku tidak posisi dalam itu ya, tapi yang aku tahu kan Dumas ya, yang banyak itu. Iya kan, bisa jadi ya siapa yang tahu di dalam kan pasti orang dalam kan, nggak mungkin orang luar. Kontraktor pun bagian dari masyarakat kan Dumas Ya, kan. kadang- Kalau mengadu kan kontraktor juga. Kadang begitu juga ya, sebelumnya dapat privilege, tahun beda kepemimpinan, kemudian tidak dapat pekerjaan, dia meng-hire LSM untuk laporan ke APH misalnya seperti itu. Ya banyaklah kengerian-kengerian yang harus aku antisipasi karena aku nggak pengen menjadi bupati tiba-tiba Iya. dicokok gitu ya, ada masalah seperti itu. Ya. Ya kan, tapi senyampang kita masih benar, merasa benar ya, itu yang membuat kita masih yakin gitu. Tapi pekerjaanmu sebagai seorang pengamat ini selama ini sangat membantu juga ya untuk mengidentifikasi Iya. gerak-geri Betul. atau jadi sensitivitas indera penciumannya Pak Bupati juga lebih Betul sekali, sensitif betul ya? sekali, betul sekali. Karena memang kekuasaan itu menawarkan kenyamanan. Bener. Apa ya kita dihormati, fasilitas ada, gitu ya. ajudan, ya kan? Ajudan. Iya. Apalagi ajudan ini kan kadang-kadang kalau makan lebih banyak juga dari kita kadang-kadang. Naik Pak 14 kilo Pak. 8 bulan jadi ajudan. Naik 14 kilo. Jadi kita memang kata Bang Napi itu, ya niat mungkin nggak ada, tapi kesempatan selalu ada dan bisa. Kita ini orang pertama di kabupaten dan penanggung jawab mutlak anggaran. Kalau kita mau desain ini, oh sangat mudah. Tapi kalau kita ini sudah nggak pingin terjerat yang seperti itu ya sudah. Tapi gua mau kasih deskripsi ke Budi nih sebagai anak kota ya. Emang dia bukan anak desa. Lahir di Jakarta jelas, ya. Lahir di Jakarta. Lu untuk menggambarkan kesaktian seorang bupati itu ya, Mas, di kampung, di desa gitu. Kalau bupati itu sampai bisa dianggap bisa ngidupin orang mati sama mereka gitu. Dalam konteks ini ya. Iya, di imajinasinya kira-kira desa kayak ya. gitu. Sekuat itu seorang bupati di mata Iya. masyarakat desa gitu. Ya, apalagi masyarakat yang patron Kalau aku ya, sih nggak, patronase ya, ya. itu mungkin nggak ini ya. Yang paling aku rasakan gini loh. Persepsi masyarakat terhadap bupati itu adalah orang yang punya banyak duit kan. Ya, Iya kan? makanya orang ketika kamu buka pendopomu kan, orang datang bukan hanya yang bersukaria atau bercengkrama kan. Tim terutama relawan-relawan yang di desa-desa itu. Iya. Dia kan berharap ya tentulah ada barokah dari Insentif, itu ya. Entah itu sekedar kaos gitu ya atau pekerjaan misalnya seperti itu. Tapi kalau kita mau ngatur itu, kita salah kan. Gitu loh. Sementara kalau kita on the track, apa yang mau kita bagi? Apa yang mau kita bagi? Itu yang kesulitan paling berat sih di situ sih. Bagaimana memberi pemahaman kepada mereka bahwa kita ini ya nggak ada apa-apa yang bisa kita bagi, gitu. Nggak ada bos, kecuali biaya operasional ya, bantuan operasional ya, apa Ajudan? Bantuan operasional gitu ya. Yang 30 Itu juta hak per bupati 100%. tapi tuh. nggak boleh dimakan sama bupati, harus dikasihkan ke orang lain. Oh. Itu penunjang Tapi operasional. alokasinya 100% hak bupati. Hak bupati terserah mau dibagikan kepada siapa. Gaji bupati berapa sih total semuanya, Bro? 5.900.000. Itu gaji, tunjangan. Ya itu udah. Hah? Udah. Ah, nggak mungkin lah, Pak. Astaga, nggak percaya. Ya, jaketmu nih mahal nih jaketmu nih. Bos kita nih Baju konsultan dulu ya. CEO-nya PRC. Peninggalan konsultan dulu. Masih. 5,9, Dik. Itu tunjangan dan gaji. Tapi kan ada tunjangan PBB, tunjangan. Nah, itu semua all in sudah. Ah, nggak mungkin lah Pak Bupati. Astagfirullahaladzim, nggak percaya. Tanya sama Ajudan. Yang STPDN. Lebih gede aja. Jangan-jangan Anda ditipu sama dia. Oh, enggak. Kan masuk ke rekeningku. Ada honor. Tunjangan baju kan ada itu. Oh, iya, makanya fasilitas itu kan semua disiapkan. Iya. Mobil, ya kan?
Disiapkan. bensin Disiapkan, semua disiapkan. Ya. Tapi kalau yang diterima itu cuma 5,9 plus kalau kita bikin ada acara kegiatan, Ya, kita amplop. dapat honor. Iya. Gitu. 6 juta dulu. Kalau sekarang Dia lebih berapa? tahu itu. Sekarang Nah, masih- honor 1.400.000, kadang 1 juta terus tergantung anggaran. Iya. Gitu. Tergantung eventnya lah ya. Jadi ya kalau rekening yang dibuka, ya jauh lah sama kalian berdua ini. Oh itu kalau segitu jauh. Angga aja masih gede Angga. Tapi yang tidak bisa tergantikan adalah kebermanfaatannya. Wah, ya. betul. Ya, kalau kita sudah bisa membantu, bayangkan kita udah punya duit anggaran 1,7 triliun, kita gunakan untuk beasiswa, untuk orang sakit, untuk jalan gitu. Wah itu ada jalan yang tidak pernah tersentuh aspal selama Indonesia merdeka. Kita kasih anggaran 5 miliar bikin jalan. Wow, itu orang seneng banget. Pasir Putih kemarin juga ngeliat Ya, revitalisasi kan. sudah mulai ini gitu. Kita seneng itulah. Tapi Bagus juga Bang Putih, pantaimu itu. kan nggak masuk akal ya. Apalagi ditambah dengan efisiensi sekarang gitu misalnya. Seorang yang harus menjaga dan memastikan uang rakyat 1, berapa di 7 juta 7 T. 1,7 T per tahun di situ Bondo gitu ya. Dan memastikan setiap rupiahnya memberikan manfaat untuk pengungkit ekonomi rakyat. Itu 5,9 juta, 5,6 juta kan nggak masuk akal. Iya memang kemarin sempat kita diskusikan di Apkasi. Tanya coba Mas Hinton. Iya kan? Kita diskusikan dan sudah kita propose itu ke Kemendagri juga. Karena aturan yang dipakai itu Perpu tahun 2000 coba bayangkan. Di era Gus Dur. Sampai sekarang belum berubah. Gitu ya. Tapi kan ini sangat sensitif ketika kita berbicara ini kan sangat sensitif. Iya, kesannya kamu ingin mau iya, Gitu loh. Ya sudahlah, saya pikir pengabdian. ya Gus Salim tadi apa? Leiden is Leiden. Leiden is Lichten. Lichten. Memimpin menderita. Ya cuman kan dulu kan kita sebelum jadi bupati kan ya bisa lah beli jaket gitu kan. Itu yang kita pakai. Peninggalan dulu deh. Gitu. B ini kan bupati. Bro Rio kan. Iya. Gitu. Kebermanfaatan sih yang paling ini. Makanya jadi pejabat publik tak tergantikan sama nilai rupiah. Terus kalau ada proposal Dinda-Dinda ini kasih duit mana? Iya, Dinda ini Ya gimana dari ngurusnya? uang honor gaji itulah. Masa Kalau enggak? dari BOP tidak ada ya, Kan ada dana operasional. ada dana operasional. Dana operasional tuh gede. 30 juta per bulan. Tapi you tahu sendiri kan, sini banyak pengajian, banyak ini pondok pesantren dan Kawinan. Kawinan nggak boleh ya, ajudan ya. Nggak boleh ngasih? Nggak boleh ngasih kawinan. Kenapa? Pakai uang pribadi kawinan. Oh. Rokok saya pakai pribadi. Iya ya. Berarti yang Om Rio keluar duit beli rokok aja sekarang. Beli rokok, apa lagi ya? Beli HP, Iya. Pulsa udah masuk dong. pulsa nggak beli sendiri. dong. Tunjang telekomunikasi ada kan? Iya tapi berapa sih Ri? Iya, ada lah. Pak. Aku masih belum tentu percaya juga nih. Iya. Bisa cek aja lah. Tanya aja Bang Bursa. Terus kayak PBB bagi hasil PBB segala macam Kan itu per juga ada. tahun. Iya tahunan kan. Tahunan kecil, cuma berapa Jal ya? 60 juta setahun kalau nggak salah. 60 juta bos. Sekali survei kita dapat berapa bos? Iya. Iya. Itu duit Anda maju bupati taruh deposito kayaknya gedean itu deh deposito. Nggak usah dibahas kalau itu. Itu kan sudah Itu kan peninggalan masa Iya lalu. kalau menderita gini Kalau gitu per- loh. kalau- ini kan nggak fair loh Om Rio maksud saya itu. Iya. Saya pernah ngomong viral itu di forum dengan KPK dan Kejaksaan itu kalau nggak salah. Saya berharap sih memang ada perbaikan aturan, Ya. gitu loh. Tapi ya sudahlah. Apa namanya? Kan gini ya sebenarnya. Sensitif sekali memang Iya. karena masih banyak masyarakat kecil Yang lebih susah. gitu. Kita harus dapat fasilitas. Iya, kalau mau ingin memperjuangkan hak-hak kepala daerah untuk dapat uang dan pendapatan yang layak pun itu dinilai kurang begitu empatik ya dalam Iya, nggak situasi empatik sekarang ya. gitu ya. Apalagi kalau kita benchmark kita adalah uang yang kita habiskan untuk maju jadi bupati, gitu. Kayaknya nggak ada ikhlas-ikhlasnya kita. Sudahlah. Iya. Gitu. Udah pasti Ya paling balik mungkin modal kita tuh nggak terjebak mungkin. ya itu tadi main proyek, minta fee. Tapi kan itu tinggal tunggu waktu aja, Ri. Kawan-kawan udah mulai banyak tuh. Tinggal Kita tunggu lihat waktu kan. aja. Selama menjabat
Bahkan setelah menjabat bisa diangkut aja. Nauzubillah min dzalik, saya Makanya nggak mau. keikhlasan saya dan Budi belum sampai ke situ, Om Rio. Belum jadi bupati lah kami berdua. Karena belum merasakan kebermanfaatannya. Iya. Gitu. Nantilah insyaallah. Budi kawin aja takut. Kalau lagi jadi bupati dia. Waduh, buka dapur dah ini. Ya, Gak apa-apa orang pada tahu sih. Ini gue mau masuk. Ya mungkin ya ini belum nikah nih. Mungkin ada cewek situ Bondo yang cakep, Ya. mau melamar ke ini, Ya. ke Kebalik Budi, ke dia yang Didit. lamar. Atau anak juragan tembakau di Dia situ seorang Bondo. Gus Durian Ya, dan anak- cocok pasti sama santriwati situ Bondo Udah ya. umroh 3 kali dia. Umroh 3 kali. Ya, jenggot udah boleh Sholat tumbuh. subuhnya 2 rakaat udah bener. Maghrib dia yang 4. Mungkin ya ada kakang apa embuk-embuk situ Bondo ya kan. Buk-buk tuh apa tuh? Itu kayak itu. Dinda, Iya, Dindawati. kayak inilah, kayak apa namanya? Cakning ini Oh, lah. cakning, Nih. ya. Sama tahu umur berapa sekarang? Noni ya. Noni, Umur berapa? 38 dia. 38. 38 ya. Cari yang Muda lah. Cari yang 28. pakai jilbab apa enggak? Aduh terlalu detail Pak Bupati. Pak Bupati, tapi gini gue mau masuk ke isu-isu kebupatian nih. Beberapa waktu lalu kan kita inilah ya jadi isu nasional apa yang terjadi di Pati. Ada demo besar-besaran karena bupatinya naikin PBB. Ya itu kan salah satunya 100%. buat naikin PAD sama Betul. bagi hasil tadi. Betul, karena pembiayaannya ini kembali ke apa yang terjadi di negara kan, transfer pusat daerahnya juga dikurangi sehingga kepala daerah harus inovasi, akhirnya bengok-bengok segala macam. Nah ini ketika banyak sekali daerah kita lihat cara paling mudahnya adalah menaikkan PBB, kabarnya Pak Bupati Rio ini sebaliknya nih. Iya, jadi bupati sebelum saya itu menaikkan sekitar 1.800 atau 2.700 ya persen ya PBB. Akhirnya saya kembalikan ke situ. Karena pada konsep dasarnya saya itu berat juga ya nagih PBB ke masyarakat kecil gitu loh. Ya kan? Nah, kita memang sisa pajak itu yang dihadapkan itu cuman kepada masyarakat kecil. Sementara PPH, PPN kan masuk ke pusat. Gitu loh. Kita dengan background kita di jalanan dulu harus narikin pajak gitu. Iya. Akhirnya saya putus sudahlah kita diskon lagi kembalikan ke tahun 2023. Ya kan? Tadinya kan ada yang 10.000 naik menjadi 40.000 begitu ya. Saya kembalikan lagi ke Loh, Anda nggak mengalami kesulitan yang dialami oleh banyak bupati-bupati berkurang. lain sehingga menaikkan itu? Sudah Karena- kita hitung, kita akan berkurang 5 miliar PAD kita. Tapi masyarakat kan tidak terganggu dengan itu. Apa sih orientasi pemerintahan itu kan menyenangkan masyarakat. Betul loh. Kita terpilih dan berada menyelenggarakan pemerintahan kan visinya adalah menyenangkan masyarakat, membahagiakan masyarakat lewat pembangunan, lewat pendidikan, lewat kesehatan. Kalau kita kemudian menyengsarakan masyarakat, menaikkan itu, akhirnya ya pandai-pandai lah akhirnya keuangan di beberapa OPD dikurangi perjalanan dinas, ATK, terus apalagi ajudan, sosialisasi, ya banyak dikurangi. Nah, itu bagian dari adjustment, ya honor itu dikurangi. Ya memang itu akan menyiapkan kubangan. Yang sudah nyaman selama ini para ASN, para pejabat, terus di era saya menjadi sempit lah ruang akselerasinya gitu kan. Nah itu ya harus siap-siap dengan potensi internal birokrasi. Karena dan fight back-nya. Karena yang dalam teori politik itu ada namanya politik birokrasi ya. Itu lebih anarkis gitu. Tapi Anda ngelihat beberapa waktu terakhir memang kepala daerah cukup resah, bahkan gubernur-gubernur abang kita Andra Sodi dan kawan-kawan, Bang Bursa segala macam bawa advokasi juga sudah ketemu Menteri Keuangan terkait dengan transfer pusat daerah yang diskon nih sama pasti pemerintah pusat. Ya, situasi realnya gimana sih Mas? Seberapa punya dampak sih? Sangat besar. Saya aja dikurangin hampir, kalau dibandingin tahun 2024 hampir 200 miliar. Dan itu situ Bondo tok. iya.
Iya. Dibanding tahun 2024 ya. Itu sudah hampir 194 kalau nggak salah itu. Hampir 200 miliar. Ya itu sesuatu lah buat kita. Karena tadi kita diskusi kita sebelum kita masuk ke podcast ini. Kabupaten dengan size ekonomi seperti Situbondo itu ngandelin apa sih kalau bukan government spending? Iya. Iya kan? Leverage-nya dari situ. Leverage-nya dari situ. Gitu loh. Uang berputar itu dari situ. Akhirnya apa yang saya lakukan? Stimulannya situ ya. Iya, apa yang saya lakukan? Ya saya bermohon kalau sebisa mungkin yang ngerjakan proyek jangan dari luar kota dong. Iya dong. Supaya uangnya juga berputar di situ. Kontraktor lokal, Iya, vendor lokal, pekerjanya lokal, bahan baku sebisa mungkin dari lokal, supaya uang berputar di situ. Itu mohonnya ke siapa tuh? Ya saya bilang ke ke pejabat-pejabat lah. Gitu. Di bawah Anda? Iya, kalau bisa. Ya kita ngatur nggak bisa kan? Gimana oil tender? Bisanya mohon aja lah. Gitu kan. Ya, Mau gimana? Bupati pun aja bisa Kalau saya mohon. merintahkan harus ini kontraktor ini. Kena KPK Anda kan? KPK. Nggak bisa. Itu cepat saya diskusikan juga sama KPK. Dikasih saran sama KPK, boleh bikin ini dong, bikin kayak embrio entitas bisnis, misalnya untuk yang makanan ringan atau apa begitu ya. Kumpulkan mereka, ajari mereka e-katalog. Ya kita lakukan. Gitu supaya apa? Supaya nggak kena vendor dari luar kota. Lu bayangkan aja, government spending kita dimakan sama orang luar Situbondo. Duitnya malah keluar. Duitnya kalau dia dapat keuntungan 15% sesuai dengan undang-undang, ditaruh di bank mana kira-kira? Di tempat dia tinggal lah, iya kan? Ditaruh di kota dia lah, gitu. Saya nggak mau seperti itu, biar ada fairness di situ. Nah, kecuali kabupaten yang memang PAD PAD dan dana bagi hasilnya itu besar, bahkan silpanya sangat besar, ya itu another case. Dan kemarin memang ada sedikit generalisasi seolah-olah kabupaten-kabupaten seperti itu yang hanya dilihat gitu. Sementara kabupaten yang mengandalkan transfer ke daerah itu tidak dijadikan benchmark gitu. PAD-nya paling gede dari rumah sakit. Rumah sakit. Jadi rumah sakit. Iya. Mbak dapat duit dari orang yang lagi sedih. Iya kan, rumah sakit kan orang lagi sedih kan. Iya. Karena alasannya pemerintah pusat kan pertama, ini gimana daerah silpanya aja gede-gede misalnya. Satu, kedua silpanya aja ada gitu kan. Itu beberapa kabupaten. Yang Bos. kedua, ini quality of spendingnya kadang-kadang juga nggak baik gitu atau buruk. Nah gitu. itu juga itu gimana? juga Anda menjawab gitu. debatable sebenarnya. Ini udah sampai November ini udah berapa persen penyerapan? Itu sudah hampir 70%. Hampir 70%. Hampir 70 mah masih Kemarin jauh terakhir dong. saya tanya di awal November tuh 67% kalau nggak salah ya. Nah, tapi gini loh, ya itu perdebatannya Kan begini. pembayaran banyak di akhir tahun. Iya Oh, pasti. di pelunasan ini. Iya, gini loh. Transfer pusat ke daerah itu kan per bulan. Sementara pekerjaan itu dimulai tidak tiap bulan. Iya. Gitu loh. Akhirnya kan ada uang yang nandon di situ kan. Nah, sementara kita dituntut untuk mencari penghasilan lainnya. Ya kenapa nggak kita taruh di deposito misalnya? Kan nggak boleh kata Pak Purbaya. Kalau nggak dibelanjakan nggak boleh. Ini sementara kan nggak dipakai, Ri. Uang nggak dipakai, baru nanti dipakai di bulan April atau Juni misalnya. Ketika pas belanja, Pas belanja itu. ada. Oh gitu. Itu masalahnya. Loh, kalau dibiarkan aja kan nggak nambah ini. Lumayan loh. 2 bulan 3 bulan nambah 800 juta. Kalau yang bisa naruh ini. Itu kan. Anda taruh di bank apa tuh? Nah udahlah. Iya. Enggak, saya Loris. karena kita dikurangi TKD kita, saya bilang ke BKAD, cari aja ngasih rate paling tinggi. Iya dong. Beauty contest aja ya. Ya kita kan butuh saving gap kita kan untuk ditambal. Berarti tuduhan kepala daerah malas yang naruh uangnya di deposito itu nggak sepenuhnya Gini loh, benar. melihatnya itu harus fair. Ada daerah yang memang kurang, ada daerah yang berlebihan. Silpanya bahkan sampai triliunan ada, gitu loh. Bingung nih mau ngapain tuh dengan itu. Tapi banyak daerah seperti Situbondo kan kurang, gitu. Tapi bagus juga sih ini kebijakan hari ini. Paling tidak kita merapikan biaya-biaya yang
kayak perjalanan dinas, kayak ATK gitu Iya, ya. ya. Untuk Biaya- merapikan Jadi ini. detoksifikasi ya. Iya. Biaya kenikmatan ini kan. Yang selama ini juga mungkin Anda ngelihatnya Contoh terlalu juga boros, aset terlalu. ya. Kemarin tuh aset di Situbondo itu 3.000 tuh. Kayak motor, mobil, aset-aset Situbondo itu. Akhirnya saya bilang, udah lelang aja lah. Dapat pemasukan. Ya kan meskipun cuma 500 juta, tapi kan pemasukan. Ya kan. Nanti periode berikutnya lelang motor tuh banyak banget. Tapi itu kalau tidak dijual kan harus ada biaya perbaikan. Itu Itulah ditanggung. Nah itu lagi kalau kita mending udahlah jual aja. Itu baru yang aset ini yang bergerak ya. Belum lagi kayak tanah, gudang dan lain-lain itu. Makanya nanti saya mau bikin aset show namanya. Bukan asep show ya, aset show gitu ya. Kita undang orang, ayo kita mau sewakan aja lah. Daripada kita naruh duit terus tiap tahun 1 miliar untuk pembiayaan ini itu tapi nggak ada revenue juga kita. Mending kita sewakan. Gitu. Aset-aset kayak bangunan atau apa gitu ya. Tapi Kayak pertemuan. kayak Menkyu dulu Om Rio. Ini saran saya nih. Aset itu kontraknya paling lama sama Pemda cuma boleh 5 tahun. Ya nggak apa-apa. Orang kan 5 tahun kalau aset-aset gede kan udah bangun hotel segala macam kan nggak bisa. Tanah Uncertainty tinggi Iya. ya. Butuh Jadi kepastian. bikin aturan diubah dulu aturan Ada itu. namanya ini BTO atau apa namanya KSO, kerjasama operasional. Itu maksimal bisa 30 tahun. Bisa. Bisa. Gitu. Partnership ya berarti ya. Iya. Sama BUMD ya. Bukan sewa dong berarti. Bukan sewa. Iya kan kalau Nggak sewa. ada aset kayak kita punya namanya integrated farming ya. Itu luas sekali, ada peternakannya, ada pertaniannya, ada pertambakannya di situ. Iya. Iya kan? Pertambangan. Pertambakan. Oh, urus iup dulu kita. Ada pertambakannya. Itu kalau disewakan kan lumayan tuh berapa miliar misalnya. Itulah, itu kreativitas. Tapi kan orang mau datang mau invest ke Situbondo ini butuh keyakinan, butuh kepastian. Ya, Tapi dengan kondisi prihatin aja pertumbuhan ekonomi katanya di atas rata-rata nasional tuh Pak Rio. berkah para masyayikh itu. Ya, doa para masyayikh, para kiai. Habibi. Itu. Saya masih dilindungi. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi paling tinggi, IPM naik. Apa stimulan ekonomi dari mana Pak Rio? Ketika semua lagi agak low ya, resiko tinggi, orang wait and see, spending kurang. Refocusing. Bukan refocusing anggaran ya, tapi refocusing ini kebijakan. Apa sih yang mau kita sasar nih? Kalau saya kemarin lebih ke bagaimana pergerakan swasta, UMKM itu yang kita dorong. Mereka punya keyakinan akhirnya untuk apa namanya untuk membelanjakan uangnya di Situbondo. Ya kuncinya pasti peredaran uang di situ bagus lah. Gitu. Itu kuartal kedua ya. Ketika government spending masih belum begitu masif. Ya. Gitu. Saya berharap sih kemiskinan juga turun bos. Kemiskinan turun gitu. Angkatan kerja naik. Karena geliat ekonominya mulai tumbuh. Iya. Banyak orang sudah mulai datang naruh duit bikin itu. Bikin Apa itu. aja Pak kalau boleh tahu ya top Pak apa Mas nih? 3-nya Pak Bupati. Oh. Ya, ini ya apa namanya stimulan-stimulan yang bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sana itu apa? UMKM. Misalnya, nggak nih supaya bisa bupati lain atau wali kota lain yang mungkin juga lagi mumet, lagi cari inspirasi, mungkin bisa. Ya bisa kita kan kuat terinspirasi sekali juga. di pertanian sebenarnya ya. Kuat sekali. Kalau bicara tebu, ya tebu kita itu salah satu yang paling besar. Kemudian yang kedua padi dan jagung kita, selalu push. Kemudian yang terakhir tembakau, bawang kita kuat sekali di situ. Jadi kalau kita petakan, belum lagi mangga ya, mangga kita ini kan nggak perlu ada perkebunan mangga di rumah-rumah orang itu yang dikirim ke Jakarta mangga-mangga itu kan dari rumah-rumah orang itu. Oh, Dari rumah-rumah home orang. industri itu. Bukan home farming, industry. home farming. Itu aja. Terus kemudian menggerakkan sektor pariwisata, kerajinan. Ya. Itu yang kita fokusin di situ. Mindsetnya tetap UMKM. Ya, apa stimulus kita? Kita kasih dong. Siapa yang mau pinjam duit ke bank, bunganya yang bayar Pemkab. Oh, insentifnya gitu. Gitu. Kasih pelatihan, macam-macam lah. Ya, supaya mereka mau benar-benar bergerak.
Tapi kan UMKM ini cita-citanya juga mau jadi oligarki Om Rio kan. Oligarki gimana? Ya, cita-citanya mana ada UMKM yang mau jadi UMKM selamanya kan. Oh ya harus naik kelas dong. Harus naik kelas lah. Kita aja mau naik juga nih kan. Badan juga lagi nongol-nongol ke atas sih kan, lagi dangak-dangak nih kan. Yang paling berasa gini loh, Ri. Apa namanya ketika kita kampanye tentang UMKM, orang tuh makin sadar kalau mau ke Bali lewat Situbondo kan. Nah selama ini mungkin tempat kencing doang. Itu mampir pergi. Gitu. Sekarang udah banyak yang belanja di Situbondo. Boleh juga nih. Iya dong. Apalagi Road trip menuju Bali ya. apalagi nanti ada tol tuh. Berhentinya di Situbondo. Kapan tuh Pak Rio? Januari ini sudah jalan tol. Gitu. Libur Nataru ini udah dibuka ini ya? Dibuka pasti. Dibuka untuk ini ya? Dibuka pasti dong. Boleh silakan kalau Boleh total juga. politik ya kan. Boleh juga tuh ya. Ya mau ke Situbondo. Gitu. Boleh lah. Nanti ke Kita Pasir road trip. Putih, ke Baluran, ya. Baluran keren tuh. Iya. Baluran tuh keren. Akhir 21 Desember kita bikin Baluran. Jadi aquathlon ya, aquathlon. Oh, pelari culture kita ada perwakilan. Ada program kita ada satu. Cakra Yudi Putra kan nanti bisa dedikasikan ke situ tuh Pak. Boleh. Ya kan mewakili Tota Politik. Sekaligus cari tembakau, Bos. Tembakau Situbondo yang terkenal namanya tembakau tambeng. Mahal itu, Bos. Dan hanya satu dusun aja dia. Ya, tembakau tambeng. Nah ini soal tembakau dan rokok ini penting juga kita bahas, ya kan? Sedikit nih, gimana Pak Rio? Kemarin Pak Rio agak ramai juga tuh Pak Rio. Itulah. Bengok-bengok ini kan. Aku sempat khawatir juga ini tentang politik kurang ajar juga ini. Iya kan? Ngasih judul sadis. Kita lagi diadu juga. Jangan tanggung-tanggung. Gimana situasi terkini Pak? Industri petani. Kemarin laporan dari Bea Cukai perwakilan daerah Jember karena membawa Situbondo juga. Dia WA saya kepalanya ini ada pabrik rokok mau masuk ke Situbondo. Wah, saya sangat senang sekali. Karena dengan banyaknya pabrik rokok di Situbondo, pasti dana bagi hasil kita tambah. Dan itu sangat penting untuk bangun puskesmas, bangun jalan, sangat penting gitu loh. Karena 12.000 dari ton uang rokok ya. Gitu. 12.000 ton setahun produksi tembakau di Situbondo. Ya, dan itu memperkerjakan banyak ribuan orang. Ini baru saya daftarkan pekerja tembakau BPJS Ketenagakerjaan. Iya, kita bayari mereka. Pekerja tembakau tuh apa aja tuh Pak? Ini ya. Ya buruh tembakau, pabrik, macam-macam semua lah. Gitu. Tadi saya bawa rokok dari Situbondo itu kan. Iya, saya lihat. Nanti habis ini kita coba lah ya. Gitu. Nah, kalau kemarin kita lihat Pak Purbaya kan kalau Bu Sri Mulyani kan mungkin agak ini ya, nggak pernah kita lihat ada appearance-nya dan ininya ya, relasinya dengan relasi publiknya ya Dengan Situbondo. Dengan Situbondo dan dengan industri rokok ya. Kemarin Pak Purbaya kan udah sempat ke pabrik rokok dan beliau katanya ingin melegalisasi. Jangan-jangan Pak Purbaya merokok enggak ya? Aku nggak ngerti. Enggak ya. Bagus itu. Iya, Misbakun aja yang nggak ngerokok aja keras membela rokok kan. Mereka rame kan Pak Misbakun ini kan kawan kita. Sebenarnya saya ini bukan perokok aktif. Saya tidak merokok nggak masalah. Tapi saya akan tetap berdiri tegak membela petani tembakau. Gitu. Iya, salah satunya kan soal rokok ilegal dan Pak Purbaya kan mengatakan bahwa ya kalau bisa legalisasi, jadi bukan diberantas, dibunuh enggak, tapi di shifting dengan. Saya nggak mau masuk ke isu itu ya, soal legalisasi atau rokok ilegal. Saya nggak mau masuk ke isu itu. Isu saya adalah bagaimana menjamin ketenagakerjaan di bidang pertembakauan ini dan impactnya terhadap masyarakat tembakau itu seperti apa. Mau dibuat rokok, mau dibuat kosmetik kayak, mau apa kayak gitu. Tapi jangan bunuh tanaman tembakau ini yang berakibat pada peningkatan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat. Itu aja poin saya. Gitu. Kalau selama ini masih dianggapnya rokok yang menjadi penopang atau downstreaming dari produk tembakau, ya silakan. Kontribusinya buat ekonomi Situbondo seberapa besar Pak Rio? Bayangkan saja 12.000 ton. Itu baru hasil tembakaunya ya. Kalau perputaran uangnya ya. Ini tim saya sekarang lagi ke Tanjung Sari di Sumedang, lagi cek karena kita mau bikin pasar tembakau di situ. Pasar tembakau. Pasar tembakau. Jadi pasar tembakau.
Kayak di Tanjung Sari, Situbondo harus punya pasar tembakau. Karena selama ini orang cuman ada nggak sentralisasi, dia cuma ada di jalan, pinggir jalan. Tercecer-cecer lah ya. Tercecer. Enak kalau kayak gitu ada pasar tembakau, orang jadi enak kan. Lu satu tempat tuh bisa Coba ini deh, kan. coba datang ke Situbondo lah. Iya. Cobain namanya tembakau tambeng. Boleh. Saya Itu. udah nggak ngerokok sekarang. Sekarang. Iya mau biasa ya. Kalau di rumah sekarang. Ada lagi Pak Ari? Oke, itu aja. Ada lagi Pak Bupati yang ingin disampaikan ke Selamat lah buat Didit dan Ari yang sudah ini pulang. apa sih? pulang umroh ya kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Minta doanya dulu kita. Biasanya 40 hari malaikat itu masih nempel di ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sulillahi ajmain. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya Oh, masih belum. Amin. Terlalu panjang nanti kita susah. Iya. Kalau Ari pas awal-awal agak kencang. Terus begitu agak udah mungkin agak lupa-lupa dikit dia makin kecil suaranya kan. Enggak lah ini doa dari Mekah Madinah. Ya, Insyaallah. Saya udah rindu udah hampir setahun kayak nggak kesana. Anda kerja dulu buat rakyat. Habibie. Ini libur nggak ada libur ada Sempat diusir sama ini nggak? Itu polisi sana nggak? Askar ya. Apa nama berarti? Kalau Budi masuk usir aku. Habibie. Haji. Jadi buat tahun depan nih apa pesan untuk pemerintah pusat lah? Yang untuk Nggak berani kita ngasih pesan pemerintah pusat buka lah. aspirasi. Kan kemarin kan banyak yang mau aspirasi. Aspirasi Coba kalau kan Pak Purba boleh. ya denger. Proporsional. Karena ada kabupaten yang justru ditambah. Gitu loh. Bukan dikurangin, tapi justru ditambah. Berarti kan bagaimana cara meng-create kebijakan kalau ada yang berbeda seperti itu kan. Maksud saya apa sih indikatornya untuk pengurangan itu sehingga menjadi fair gitu loh. Jadi pengurangan nggak masalah asal berkeadilan lah ya. Apa yang menjadi Bukan nggak masalah sih. Maksud saya ketika ada kebijakan ini ya itu kan harus ke semua tempat gitu ya, semua kabupaten gitu. Nyatanya masih ada yang justru ditambah gitu. Apa alasannya ditambah? Itu kan juga harus menjadi pertanyaan juga. nggak mungkin nggak tahu Anda alasannya kan. Oh, iya. Oke, sampai jumpa lagi.